Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayaah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan nasibnya di kemudian hari, nasibnya di hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Amma ba'du, ikhwati fillah, Bapak dan Ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ustaz Jahluddin sebagai sesepuh, sebagai apa ya, ketua DKM mungkin ya, atau pengurus masjid dari masjid yang kita sama-sama menjalankan ini, dan juga pengurus-pengurus masjid yang lainnya, dan tentu kepada semua jamaah baik yang aliran putih karena rambutnya maupun yang aliran hitam yang rambutnya masih hitam. Alhamdulillah wa syukurillah, saya berbahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Biasanya akhir-akhir ini kalau saya mengisi tauji atau ceramah, itu pesertanya aliran putih semua, yang usianya 40 tahun ke atas. Ya suka saya, karena itu menunjukkan keistiqomahan mereka di dalam dakwah ya. Sekian lama berada di dalam dakwah puluhan tahun, sampai usia 40-50 tahun masih bersama-sama di dalam dakwah ini kan luar biasa ya. Tapi di sisi lain juga saya sedih. Itu tadi sedih kenapa Gen Z, Gen Alpha, dan gen-gen yang lainnya itu belum ada. Tapi di sini saya lihat, masya Allah ya, muka-muka polos ini ya. Kenapa saya sebut polos? Karena belum nikah, belum tahu tentang suka duka kehidupan secara nyata, dan insya Allah saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan generasi-generasi muda ini. Jadi seimbang di sini saya lihat. Ada yang golongan senior dan ada golongan junior. Kalau Pak Jahluddin golongan senior atau junior nih? Masya Allah ya. Baik, tema yang disampaikan oleh panitia kepada saya adalah menjadi ayah hebat dalam keluarga. Mudah-mudahan tema ini cocok untuk yang bujangan. Kalau untuk bujangan berarti judulnya menjadi calon ayah hebat dalam keluarga. Jadi untuk persiapan. Kita awali dengan slide yang kedua. Kita lanjutkan dengan slide yang kedua maksud saya. Jadi ini perkenalan singkat. Saya sehari-hari bekerja di Kementerian Keuangan sebagai dosen di PKN STAN. Mungkin di sini ada yang tahu STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mungkin juga ada yang mau masuk ke sana ya, karena itu sekolah langsung kerja ya, langsung kerja, dan biasanya menjadi favorit. Kemudian ini keluarga saya, keluarga Satria Baja Hitam, karena sudah tua banyak karat kali ya. Ini keluarga saya, Satria Hadi Lubis. Saya dikaruniai 8 orang anak. Jadi saya ikut kami keluarga berencana, karena merencanakan 2 tahun sekali punya anak.
2-3 tahun sekali punya anak, jadi jumlahnya banyak di lapang. Tapi mungkin di sini ada yang jumlah anaknya lebih banyak dari saya ya, mungkin ya, mungkin ada yang 9, 10, 11. Anak saya yang tertua usianya 33 tahun. 33 tahun sudah menikah, sudah punya anak satu. Jadi saya sudah alhamdulillah kakek. Belum kakek-kakek tapi. Karena kalau kakek-kakek kan berarti cucunya lebih dari satu ya. Ini baru kakek. Jadi anak saya baru 2 yang menikah. Ya. Dan yang paling kecil itu kelas 2 SMP. Alhamdulillah masih punya anak kelas 2 SMP yang masih belayetan gitu Ustaz. Kalau saya ketemu sama dia gitu ya, perempuan, dia masih suka belayetan. Kebahagiaan seorang ayah itu sederhana. Ketika dia pulang ketemu anaknya, kemudian anaknya menyambut dia dengan riang gembira, "Adi," gitu ya. Terus memeluk kita, itu rasanya luar biasa sekali ya. Bahagia, gembira sekali. Nggak perlu dikasih apa-apa orang tua, disambut dengan senyum, disambut dengan hangat, itu sudah menjadi obat yang langsung melunturkan semua keluh kesah lelahnya di luar sana, di kantor, di masyarakat. Ketika pulang disambut oleh anaknya dengan gembira, langsung kita merasa bahagia sekali. Bahkan ada pelawak yang namanya Dono, tahu? Dono Warkop, itu dia pernah menulis di memoarnya itu, di buku biografinya itu, ya biografi lah semacam itu. Dia mengatakan begini, kebahagiaanku yang tertinggi adalah ketika aku pulang ke rumah, kemudian main kuda-kudaan dengan anakku. Main kuda-kudaan dengan anaknya itu bagi Dono, ya almarhum pelawak, itu merupakan kebahagiaan. Begitu sederhana kebahagiaan seorang ayah. Nah, hari ini, malam ini kita mencoba untuk membahasnya, bagaimana kita bisa menjadi seorang ayah yang hebat. Saya bukan yang hebat, belum. Saya sedang berjuang juga, dan kita semuanya sedang berjuang, dan mudah-mudahan Allah mempermudah usaha kita untuk menjadi ayah yang hebat. Next. Nah, kita mulai dengan sesuatu ironi, sesuatu yang memprihatinkan. Kenapa? Karena ternyata kita ini juara. Juara apa? Juara father race. Father race itu adalah ayah ada tapi tidak berfungsi, terutama untuk membimbing, membina anaknya. Dia hadir hanya sekedar memberikan nafkah, hadir untuk memberikan keturunan di dalam keluarga tersebut, tapi tidak hadir untuk membimbing, membina, mendidik anaknya. Istilahnya apa tadi? Fatherless. Kehilangan peran ayah. Ini sebuah keluarga yang kehilangan peran ayah. Ternyata kita juara keberapa? 3 besar. Ini memprihatinkan. Ya. Nah, lanjut. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, peran yang ketiga ini yang sering hilang di dalam keluarga-keluarga di Indonesia. Dan sebetulnya gerakan keayahan itu justru dimulai oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen militan, Pak. Jadi tepatnya Serikat Jesuit. Itu yang getol udah puluhan tahun yang lalu untuk melakukan gerakan keayahan di Indonesia. Dan mereka militan membentuk ayah-ayah yang kemudian menyebarkan, ya, apa istilahnya, fungsi atau peran keayahan ini kepada ayah-ayah yang lain. Artinya mereka punya agen keayahan.
yang disebar ke seluruh Indonesia, lalu membentuk ayah-ayah sesuai dengan kekristenan dan digunakan untuk melakukan kristenisasi di Indonesia. Jadi kita umat Islam ini ketinggalan. Isu atau gerakan keayahan ini baru sekarang ini, mungkin baru 5 tahun terakhir ini kita mulai getol ya, mulai marak menyampaikannya kemana-mana, termasuk di kalangan kita. Di kalangan kita ini gerakan keayahan itu baru mulai muncul, dan alhamdulillah makin banyak ya, komunitas-komunitas keayahan di seluruh wilayah provinsi, bupati, maksud saya kabupaten ya, atau wali kota, itu banyak sekali gerakan keayahan. Dan ini patut kita syukuri, patut kita dukung, dan patut kita perbanyak. Malam ini kita mencoba untuk bagaimana kita bisa menjadi agen-agen keayahan. Jadi Bapak dan Ibu pulang dari sini mudah-mudahan bisa menjadi mereka yang menyebarkan betapa pentingnya menjadi ayah yang betul-betul berfungsi sesuai dengan ajaran Islam. Next. Kenapa keayahan ini perlu kita galakan, perlu kita terus kembangkan? Karena dampaknya nyata, dampak negatifnya itu nyata. Apa itu? Penelitian sudah banyak disampaikan oleh para pakar-pakar psikologi, pakar-pakar parenting, bahwa ternyata ketika peran ayah di dalam rumah itu kurang optimal, yang terjadi adalah munculnya anak-anak yang secara biologis tumbuh berkembang dari balita, kemudian anak-anak, remaja, pemuda, sampai dewasa, dari gak ada kumis sampai punya kumis, dari gak ada jangkung sampai ada jangkung. Dia berkembang secara fisik, tapi tidak berkembang secara mental. Psikologisnya itu tetap jalan di tempat, childish istilahnya. Fisiknya tumbuh berkembang secara normal, tapi mentalnya kekanak-kanakan, sehingga mudah sekali mengalami kesehatan mental yang buruk. Dengan kata lain, di sini disebutkan mudah sekali mengalami depresi. Anak-anak yang tumbuh dan suka tantrum. Tantrum itu apa ya? Tantrum itu apa? Histeris. Suka ya tantrum lah ya, apa tuh? Teriak-teriak ya. Tidak kuat untuk mengalami cobaan kehidupan, atau istilahnya itu generasi stroberi. Tahu buah stroberi kan? Lembek, mudah dipecahkan hingga isinya itu keluar mana. Nah begitulah generasi atau anak yang kehilangan didikan dari ayahnya. Ayahnya tidak bersama-sama dengan dia untuk mendidik secara baik, maka muncullah generasi-generasi yang disebut generasi sandwich tadi. Kemudian menjadi anak yang antisosial, sulit bergaul, betah berlama-lama di kamar, ngapain? Main games, ngapain? Asik berselancar di dunia maya. Muncul anak-anak yang sulit untuk bergaul, terutama bergaul dengan mereka yang rentang usianya berbeda. Sulit bergaul dengan orang tua misalnya, sulit bergaul dengan tetangga, sulit bergaul dengan saudara-saudaranya. Muncul anak-anak yang antisosial, kemudian rentan untuk apa? Melakukan tindak kriminal dan kekerasan. Dan ini buktinya sudah banyak di berbagai kota, termasuk mungkin di Palembang. Ini sudah banyak contohnya, mereka-mereka yang terlibat kriminalitas, kekerasan.
membuli teman-teman sebayanya atau adik kelasnya. Ini adalah salah satu dampak dari fatherless tadi. Kemudian terjerumus seks bebas, bahkan lebih parah lagi adalah melakukan seks yang menyimpang, yang disebut dengan apa? LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Terlibat dengan narkoba. Dan ini sesuatu yang sudah nyata kita lihat dalam kehidupan kita, terutama di kota-kota besar. Kemudian ketika dia nanti menikah, anak-anak yang fatherless ini, yang kehilangan kasih sayang orang tuanya, kehilangan kasih sayang ayahnya, dia akan menjadi suami yang kekanak-kanakan, yang tidak bisa memimpin istrinya dengan baik, yang tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, sehingga muncullah keluhan dari istrinya. Suami saya tidak bisa menjadi imam, padahal saya menikah mencari imam. Suami saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Suami saya tidak bisa memberikan nafkah yang baik. Harus dimintai duit dulu, baru dia memberikan nafkah. Kalau nggak diminta, pura-pura lupa. Nah, kira-kira begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Tingkat perceraian di Indonesia termasuk tertinggi di dunia. Indonesia itu, Bapak dan Ibu nanti silakan dicek ya di Google. Indonesia itu termasuk juara perceraian. Setiap 1 jam pada tahun 2022, 1 jam ya, tahun 2023 saya yakin tidak banyak berubah angkanya. Itu setiap 1 jam Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu, Bapak aja ya, Ibunya nggak ada ya, soalnya ada pembatas ini, saya pikir ada ibu ya. Oh ada ya, Masya Allah. Jadi setiap 1 jam, ini data tahun 2022, itu ada 60 pasang bercerai di Indonesia. Berapa? 60 pasang. Jadi kita duduk di sini 1 jam, di luar sana ada 60 pasang bercerai. Dan sebagian besar perceraian di Indonesia dilakukan oleh siapa? Inisiatifnya dan oleh siapa? Inisiatifnya oleh istri yang melakukan hulu. Hulu itu artinya apa? Gugat cerai. Mereka berinisiatif datang ke pengadilan agama, meminta agar pengadilan agama, hakim agama itu ya mengabulkan permohonan cerai mereka. Kenapa? Karena suaminya kekanak-kanakan. Suaminya itu tidak memberikan nafkah. Lebih banyak nganggur di rumah, asik main games. Seorang suami asik main games, Dota, apalagi Mobile Legends. Padahal dia sudah menjadi seorang suami, tapi asik main games. Suaminya itu selain tidak bisa memberikan nafkah yang baik, suaminya itu selingkuh, berpindah dari satu perempuan kepada perempuan lain. Nggak ngerti bahwa berumah tangga itu adalah identik dengan kesetiaan. Suaminya itu nggak bisa jadi imam, nggak bisa memimpin, nggak berwibawa di depan istrinya. Padahal dalam Islam itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena ternyata si suami ini sebelum menikah dia adalah anak yang mengalami fatherless. Jadi, Masya Allah. Dan ini semuanya akhirnya menjadi masalah besar bagi kualitas generasi muda Indonesia, bagi regenerasi bangsa Indonesia di masa depan. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita melakukan gerakan keayah. Karena ini hal yang serius. Ayah di dalam Islam itu adalah pemimpin. Tetapi ternyata peran ayah sebagai pemimpin, sebagai pendidik, terutama untuk anak-anaknya, itu ternyata masih menjadi masalah. Tadi sudah disebutkan, kita termasuk 3 besar di dunia ini yang mengalami kondisi fatherless. Kenapa fatherless di Indonesia itu tinggi?
Kenapa Bapak dan Ibu? Sama bapak-bapak nih ya. Kenapa? Karena fatherless ini tinggi. Karena kita punya budaya apa di Indonesia ini? Budaya paternalistik. Budaya paternalistik ini adalah budaya mengatakan bahwa laki-laki itu tugasnya di luar, perempuan tugasnya domestik di dalam. Hingga ada istilah sumur, kasur, dapur, kasur, sumur. Itulah tugas perempuan. Perempuan di dalam rumah melakukan pekerjaan domestik, termasuk mendidik anak, sedangkan laki di luar rumah mencari nafkah. Nah ini akibatnya membuat banyak ya, para laki-laki nggak ngerti bahwa di dalam Islam tugas laki-laki itu bukan hanya di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Tugas domestik itu juga adalah tugas laki-laki, tugas seorang ayah. Bahkan kita banyak mendapat contoh kan di zaman Rasulullah itu, ya Rasulullah sendiri membantu istrinya untuk memasak, untuk ke pasar, untuk memperbaiki perabotan rumah tangga. Dicatat dalam hadis bagaimana Rasulullah menjahit sendiri sendalnya. Terus dicatat dalam sejarah bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu tugasnya apa ya? Belanja. Jadi yang ke pasar itu laki-laki, bukan perempuan. Itu dalam Islam kan begitu. Nah jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ternyata kita sendiri dalam konsep keayaan ini menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Karena kenapa? Karena kita lebih dipengaruhi oleh budaya Indonesia yang paternalistik itu, yang menjadikan seorang laki-laki sebagai raja dan perempuan itu sebagai pesuruhnya atau direndahkan posisinya. Nah oleh sebab itu mari kita kembali kepada ajaran Islam. Next. Nah Al-Quran sendiri berbicara tentang keayaan dalam berbagai ayatnya. Ini kita lihat berikut. Yang pertama ini ayat yang sering kita baca, bahkan kita hafal, yang menunjukkan tentang tanggung jawab hitam putihnya keluarga, baik atau tidaknya keluarga itu adalah di tangan ayah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Yang artinya adalah wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu. Siapa yang disuruh menjaga diri di sini? Halo? Yang disuruh menjaga diri di sini adalah suami dan ayah. Jadi seorang suami, ayah diperintahkan Allah untuk menjaga dirinya, menjadi ayah dan suami yang soleh. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Bahkan di sini dihubungkan langsung dengan azabnya. Seorang suami, ayah tidak menjalankan peran sebagai penanggung jawab keluarga secara baik, maka diancam dengan apa? Api neraka jahanam. Diceritakan di sini, ya, bahwa bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini adalah ayat tanggung jawab sekaligus ancaman kepada kita para lelaki sejati. Ya. Next. Yang kedua, Al-Quran juga berbicara tentang bahwa anak dan istri bisa menjadi musuh. Pada saat kapan dia menjadi musuh? Tentu ketika tidak dididik dengan baik. Allah menyebut di sini, ya ayyuhallazina amanu, apa tuh? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh atau ujian bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka,
maka sungguh Allah Maha bagi Maha Penyayang. Ini ayat yang menjelaskan bahayanya ketika seorang ayah atau seorang suami tidak mendidik keluarganya dengan baik. Apa yang terjadi? Istrinya dan anak-anaknya bisa menjadi musuh. Musuh itu maksudnya apa sih? Menjadi penghalang bagi dirinya untuk masuk ke dalam surga. Pertama itu, gara-gara tidak mampu mendidik istri dengan baik, gara-gara tidak mampu mendidik anak dengan baik, seorang ayah, seorang suami bisa terhalang untuk masuk ke dalam surga. Istri dan anak-anak bisa komplain kepada Allah, protes kepada Allah, nanti dia menyesal. Ya Allah, aku tidak diajarkan oleh ayahku tentang sholat yang baik, tentang wudhu yang benar. Oleh sebab itu bukan salahku aku seperti itu, tapi salahkan ayah. Begitu juga seorang istri. Aku menjadi istri yang judes misalnya, yang cerewet, yang suka mengeluh karena suamiku tidak mendidik aku menjadi orang yang sabar. Oleh sebab itu jangan hanya aku yang masuk neraka, tapi suamiku juga masuk neraka. Di dalam hadis juga disebutkan kisah semacam itu kan ya, tentang orang-orang yang mau masuk surga, laki-laki tadi yang mau masuk surga kemudian diprotes oleh anaknya dan akhirnya dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, oleh sebab itu supaya anak-anak kita, istri kita tidak menjadi musuh, nanti dia mau kiamah, dia menyesal, maka kita jadikan kesempatan di dunia ini untuk mendidik anak dan istri kita dengan sebaik-baiknya. Setuju? Setuju aja biar cepat ya. Next. Nah, Al-Quran juga menyebut tentang kisah ayah lebih banyak daripada kisah ibu. Kisah ayah itu misalnya kisah Luqman di dalam surat 31 itu ada puluhan ayat. Salah satunya ayat tentang ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, ya, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah kewajiban bagimu, wahai anakku. Jadi seorang ayah itu salah satu wasiatnya atau ajarannya adalah menjadikan anaknya ngapain? Surat 31 ayat 17 itu. Satu apa? Mendirikan sholat. Kemudian yang kedua apa? Amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan kata lain memerintahkan anaknya supaya ikut berdakwah. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu, tiga hal itu adalah kewajiban bagimu. Kewajiban bagi seorang anak. Jadi Luqman adalah kisah tentang ayah yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Tapi Al-Quran juga menyampaikan tentang kisah Nabi Yakub. Kisah Nabi Yakub adalah kisah tentang ayah yang anaknya soleh atau durhaka? Durhaka dulu ya. Soleh dulu dong ya. Soleh waktu kecilnya, terus setelah dewasa mereka durhaka. Kenapa? Karena mereka sepakat dari 12 anak Nabi Yakub itu 11-nya, bukan 11 ya, 10 lebih tepat ya. Karena Bunyamin gak ikut-ikutan. 10 anaknya itu sepakat untuk membuang ya. Bahkan tadinya membunuh ya, tapi kemudian membuang adik kandungnya yang paling kecil, bukan yang paling kecil ya, yang nomor 11 ya, masukkan ke dalam sumur tua. Lalu mereka sepakat untuk berbohong, berdusta kepada ayah kandungnya Nabi Yakub alaihissalam. Berbohong apa? Bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Dan mereka kemudian terus merahasiakan peristiwa tersebut, bahwa mereka telah membuang adiknya, menjerumuskan adiknya ke dalam sumur tua, sampai
bertahun-tahun kemudian. Apa yang dilakukan seorang ayah yang bernama Nabi Yakub alaihissalam? Melihat anaknya durhaka semacam itu, karena berbohong, sepakat berbohong ya, kepada ayahnya. Dilakukan Nabi Yakub apa? Sabar beliau mendidik anaknya, terus sabar. Sambil beliau sedih karena anaknya itu berbohong, tidak menjadi anak yang baik karena tidak menjaga adik mereka, yakni Yusuf alaihissalam. Sampai begitu sedihnya Nabi Yakub, diceritakan di dalam Al-Quran, matanya menjadi buta. Tapi di kemudian hari menjadi Nabi Yakub bisa melihat kembali sebagai salah satu mukjizat dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kisah Nabi Yakub adalah kisah tentang dinamika mendidik anak. Anaknya soleh di waktu kecil, kemudian di waktu remaja atau pemuda bandel, durhaka, kemudian di akhir ujung hidupnya Nabi Yakub alaihissalam anaknya kembali soleh karena anaknya tobat, menyesal karena telah membuang adiknya, lalu diajak oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya, Nabi Yakub beserta abang-abangnya itu diajak ya, hijrah ke Mesir karena waktu itu Nabi Yakub sudah menjadi pejabat, menjadi menteri keuangan, kira-kira begitu. Lalu akhirnya mereka mengaku ya, bahwa mereka pernah berdusta kepada ayahnya, pernah ya, menyakiti adik kandungnya, dan akhirnya mereka bertobat. Next, coba kita lihat ada ayatnya. Ada ya. Belum ada. Jadi kisah ya, tobatnya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu disebutkan Allah di dalam surat 2 ayat 133 kalau nggak salah. Yang punya Quran silakan dibuka itu surat 2 133. Betul nggak surat 2 133? Am kuntum syuhada iz hadara yaqubal mautu apa? Iz qala apa? Am kuntum syuhada iz hadara yaqubal mautu iz qala am kuntum syuhada ujungnya. Kamu 2 133 atau 2 132? Berat 2 ayat 132 atau 133? 133 ya. Tafadhol Ustaz untuk baca. Jawab Ustaz. Situ disebutkan bahwa apakah engkau hadir ketika Nabi Yakub sakaratul maut, kemudian dia mengumpulkan anak-anaknya, lalu dia katakan apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah sepeninggalku, wahai anak-anakku? Lalu karena anaknya sudah tobat, jawabannya apa? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yakni Tuhan yang esa, dan kami adalah orang-orang Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi surat 2 132 itu 133 ya. 133 itu mencerminkan tentang happy ending, akhir yang bahagia dari keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Anaknya kembali tobat, anaknya kembali melanjutkan regenerasi dakwah Nabi Yakub. Bahkan bukan hanya mereka menjadi anak-anak yang soleh, bahkan di antara keturunan Nabi Yakub dijadikan nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi ikhwati fillah, ini dinamika tentang keluarga, tentang peran ayah yang beragam. Atas lagi, mohon maaf. Ini saya berdiri ya. Kayaknya kalau duduk itu
malah merusak persendirian. Mohon maaf ya, jadi saya begini. Masih tentang keluarga, peran ayah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ini kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ini kisah tentang apa? Ayah yang gimana? Berhasil nggak dia mendidik anaknya? Enggak, karena sampai anaknya itu diberi azab, anaknya tidak tobat. Anaknya tetap membangkang, durhaka terhadap perintah ayahnya, yakni Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Nabi Ibrahim. Ini kisah tentang apa? Ayah yang jarang pulang. Kalau istilah sekarang mungkin Bang Toib ya, jarang pulang, tapi ternyata berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Siapa anaknya? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Bukan hanya soleh, tapi jadi nabi. Jadi ini dinamika. Kisah Luqman adalah tentang keberhasilan ayah yang mendidik anaknya soleh terus. Yang kedua adalah dinamika soleh, salah, dan akhirnya lagi. Nabi Nuh soleh, salah, gitu kan? Kisah Nabi Ibrahim, anaknya soleh, nggak pernah salah, padahal bapaknya jarang pulang. Nah, apa rahasianya? Next. Ini nggak disebut. Nah ini ya. Jadi bagi bapak-bapak yang LDR itu apa ya? Long distance relationship, hubungan jarak jauh dengan keluarganya, dengan istri dan anak-anaknya. Bagaimana rahasianya supaya dia menjadi ayah LDR yang sukses? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kita lihat dalam sejarah hidup Nabi Ibrahim sehingga dia berhasil mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh? Yang pertama adalah kekuatan iman. Nabi Ibrahim ketika memilih istrinya Siti Sarah, Siti Hajar, itu sudah melihat bebek, bibit, bobot, kira-kira gitu ya. Sudah memilih berdasarkan iman dan kesolehan dari calon-calon istri beliau. Ini Hajar dari awal memang orang baik, Sarah dari awal memang orang baik. Jadi modal pernikahan iman yang kuat. Makanya bagi yang jomblo, tolong pilih istri yang dari awal itu sudah baik. Jangan ada seperti yang saya pernah dengar itu. Ketika orang laki-laki bujangan kemudian mencari calon istri, yang penting cantiknya gitu kan. Tapi yang lainnya tidak dipentingkan. Kemudian ketika dia nggak pakai jilbab ini, si calon istrinya yang cantik ini nggak pakai jilbab, jawabannya apa? Nanti kalau sudah nikah saya jilbabin. Kenyataannya apa? Setelah menikah bukan malah susah dijilbabin, malah akhirnya si suami terpengaruh dengan istrinya yang tidak pakai jilbab. Pola hidupnya berubah, tadinya soleh, suaminya jadi berubah jadi salah. Karena dipengaruhi oleh istrinya yang ikrohnya itu gak jelas. Nah oleh sebab itu pilih istri-istri yang soleh dari awal. Kemudian yang kedua adalah kekuatan kepercayaan. Nabi Ibrahim percaya bahwa Sarah dan Hajar ketika ditinggalkan tetap menjalankan peran yang maksimal sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Dan sebaliknya Sarah serta Hajar percaya bahwa Nabi Ibrahim itu tidak ada di rumah untuk apa? Untuk dakwah, untuk menjalankan perintah Allah. Nah kalau sekarang kan ada istri-istri itu yang merasa curiga kalau suaminya jarang pulang, pasti ada simpenan di tempat lain kan gitu ya. Ada affair di tempat lain. Tidak ada kepercayaan satu sama lain antara istri dengan suami. Tapi Nabi Ibrahim percaya dengan istri-istrinya, sebaliknya istri-istrinya percaya dengan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kekuatan komunikasi. Nabi Ibrahim jarang berkomunikasi dengan anak-anaknya, apalagi waktu itu nggak ada gadget ya, nggak ada HP. Tapi giliran bertemu dengan anaknya yang jarang ketemu tadi, beliau memberikan komunikasi yang efektif, yang disebut dengan quality time, waktu yang betul-betul berkualitas, sehingga diingat-ingat selalu nasihat ayahnya itu oleh anaknya Ismail dan Ishak. Kemudian yang keempat adalah kekuatan doa. Nabi Ibrahim doanya kencang, rutin, sering, dan sungguh-sungguh. Yang terkenal doanya apa tuh? Robbi habli minas sholihin. Dan kita sekarang membaca doa semacam itu juga. Diabadikan doa Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran. Robbi habli minas sholihin. Apa artinya? Ya Rabb kami, jadikanlah anak-anakku sebagai anak-anak yang soleh. Jadi doa yang khusyuk, rutin, yakin akan indah pada waktunya, yakin bahwa keluarga walaupun jarang berjumpa tapi happy ending. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya Nabi Ibrahim itu beserta anaknya, beserta istrinya itu insya Allah ya, masuk surga bareng-bareng. Next. Nah, ini peran kaya bersama peran kesuamian. Jadi sebelum kita berbicara tentang kayaan, ada satu tema yang perlu dibahas juga, yakni tentang kesuamian. Next. Karena harmonisasi suami istri itu adalah kata kunci untuk bisa mendidik anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi sebelum kita melihat anak kita soleh dan soleha, maka kita dulu hubungannya baik dengan istri kita atau dengan suami kita. Dan ini dalil tentang harmonisasi suami istri. Ini ayat ini ada di mana? Mari kita jumpa di mana ini? Hah? Akad. Ya tentu di Al-Quran ya. Di Al-Quran. Yang kedua baru sering kita jumpai di undangan pernikahan. Undangan pernikahan nggak ada ayat ini kayaknya nggak sah gitu. Saya belum pernah melihat undangan pernikahan nggak ada ayat ini gitu. Pasti ada tuh, ditempel gitu ya. Mungkin ayatihi an-khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya. Jadi Allah sendiri menyuruh suami istri itu harmonis. Dan Allah mengatakan di sini bahwa setiap kita punya jodoh. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, jodoh, pasangan. Yang kita punya pasangan. Siapa jodoh antum? Waktu bilang, apakah istri yang sekarang? Lalu? Hah? Apakah istri yang sekarang? Belum tentu. Kenapa? Karena kita belum berpisah dengan istri kita, berpisah dengan maut ya, apa istilahnya ya? Berpisah ya dengan istri kita karena kita meninggal, kira-kira begitu. Selama istri kita masih hidup, kita masih berusaha supaya istri kita itu menjadi jodoh kita. Karena ketika pernikahan sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, masih ada kemungkinan bercerai nggak? Masih. Dan ketika kita bercerai dengan pasangan kita, berarti dia bukan jodoh kita. Kita harus cari jodoh yang lain hingga kita ketemu jodoh. Jadi jodoh adalah yang bersama kita dan kita dipisahkan oleh dia hanya dengan maut. Kira-kira begitu ya. Nah, jodoh antum, jodoh anda nih laki-laki itu bisa lebih dari satu. Lalu kalau kita melakukan ta'adud ya, atau poligami. Dan poligaminya rukun dan hanya dipisahkan oleh maut, maka itu jodoh kita. Tapi kita nggak bahas poligami ya, sensitif. Jadi maksud saya jodoh kita itu bisa lebih dari satu. Nah, bagi mereka nih ya para jomblo ini, ya,
itu jodohnya bisa datang cepat. Kalau antum menikah cepat, ya, Isom umur berapa sekarang? Isom 24. Berarti 1 tahun lagi ya. 25. Kalau ikut sunnah Rasul berarti 25 ya. Nah, kalau Isom umur 25 dapat jodoh, berarti jodohnya dipercepat oleh Allah. Jadi perlakuan Allah terhadap jodohnya dipercepat karena ya bujangan atau gadis tersebut cepat menikah. Yang kedua, jodohnya diperlambat. Ini bagi laki-laki atau perempuan yang sudah berdoa siang dan malam sambil mencucurkan air mata di tengah-tengah malam gelap gulita. Ya Allah, jadikanlah jadikanlah aku mendapatkan jodoh misalnya. Jadikanlah aku bisa cepat menikah. Ternyata lama, baru usia 32, 35, 40 baru dapat jodoh. Inginnya 25, ternyata dapat jodohnya umur 52. Angkanya dibalik, tapi tragis. Nah, ini berarti jodohnya diperlambat. Dan yang ketiga adalah jodoh yang ditunda sampai nanti baru dapat di surga. Ada yang begitu kan? Udah dia berusaha cari jodoh dengan cara-cara yang islami tentu, tapi nggak dapat juga. Berarti Allah menyediakan pasangannya kelak di surga. Karena setiap kita pasti punya pasangan, punya jodoh. Antum yang jomblo ini mudah-mudahan saya doakan segera mendapat jodoh. Amin. Next. Nah, Al-Quran juga mewasiatkan kepada kita untuk memperlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya. Dalilnya surat berapa tadi? Ternyata gulung sendiri ya. Jadi dalilnya adalah surat 4 ayat 19 tentang memperlakukan istri dengan baik. Ini kalau kita baca ya, bagi para suami, para ayah, para suami maksud saya, kalau kita baca ayat ini, kita bisa nangis karena kita merasa belum memperlakukan istri kita dengan sebaik-baiknya. Khairukum linisaihi. Yang paling baik di antara kalian, wahai laki-laki, kata Rasulullah, itu adalah yang paling baik perlakuannya terhadap istri. Al-Quran mengatakan, wahai orang-orang beriman, tidak ada bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan. Bapak dan Ibu, biasanya kita kan kalau mabit itu ya muhasabah tentang dosa-dosa kita kepada Allah, ibadah kita yang kurang. Yuk di mabit malam ini kita muhasabah tentang sejauh mana kita menyusahkan istri kita. Itu menyusahin istri nggak? Halo? Silakan. Contoh menyusahkan istri apa? Istri-istri nggak ada nih ya. Kalau ada mereka kebawa girang nanti. Contoh menyusahkan istri apa? Satu, bisa 100 ini, bisa sampai pagi ini kita nyebutnya. Satu apa? Menyusahkan istri. Memperlambat uang nafkah atau tidak memberikan uang nafkah. Apa banyak suami yang menunda-nunda memberikan nafkah kepada istrinya, sampai istrinya harus begging apa? Memohon, minta-minta, abi beli dong, ya, beli apa? Makanan, beli ini dong, kasih uang dong, hari ini abi belum ngasih duit. Abinya pura-pura nggak dengar gitu. Baru hari ketiga dikasih duit. Ini duit untuk 3 hari yang lalu. Untuk hari ini tawakan kepada Allah. Kata suaminya. Yang mending suaminya memang berkekurangan. Gak apa-apa. Ini suaminya cukup. Buktinya apa? Dia pakai handphone yang mahal. Istrinya pakai handphone yang dipakai 15 menit baterainya langsung habis. Gak imbang. Buktinya dia bisa makan
di warung-warung dengan harga 50.000 lebih. Istrinya dikasih uang 50.000 beserta 3 anak. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Ini perintah, kata suaminya. Yang kedua, menyusahkan istri dengan cara bagaimana? Halo? Halo? Kedua apa? Yang kedua apa? Ini di masjid yang agak susah juga saya. Memperlambat memberikan nafkah batin. Ngerti ya? Ngerti? Memperlambat memberikan nafkah batin. Nah, istri itu kan pemalu, gak minta-minta ya. Dan kita akhirnya memperlambat, tidak memberikan nafkah batin kepada istri. Emang kita doang yang butuh nafkah batin, istri kita juga butuh. Tapi kita menyusahkan dia dengan cara memperlambat, bahkan tidak memberikan. Yang ketiga, apa? Menyusahkan istri dengan cara lalu tidak memperhatikan istri. Tidak memperhatikan istri. Tadi di Lampung saya mengisi ya, ketahanan keluarga. Saya bilang seorang suami harus memperhatikan istrinya. Memperhatikan itu seperti apa sih? Bukan hanya memperhatikan uang nafkah tadi, bukan hanya memperhatikan kebutuhan istri, tapi yang dimaksud memperhatikan bapak dan ibu, terutama para bapak nih, ya, itu adalah ngeliatin istrinya, liatin, istrinya diliatin, ya, dengan matanya itu dilihat. Wanita kalau diperhatikan secara fisik ya, oleh suaminya, dia merasa dicintai. Ini tips ya untuk yang jomblo dulu. Itu sebetulnya rahasia ini ya, bocor deh rahasia ini ya. Persiapan. Jadi istri atau wanita itu paling suka dilihatin, ya, dilihatin gitu. Apalagi dilihatin dengan kagum gitu. Walaupun istri kita makin berbobot gitu. Nanti berbobot, kita lihatin, ini kamu cantik deh. Padahal berbobot. Padahal makin banyak keriputnya ya, makin banyak kolam-kolam gitu kan. Tapi kita melihatnya dengan takjub istri kita, dengan perasaan bersyukur. Karena suami yang baik adalah bagaikan arkeolog, semakin tua istrinya, semakin berminat dia kepadanya. Dan lalu antum semakin berminat nggak kepada istri antum? Yang sekarang udah jadi nenek-nenek, dan antum kakek-kakek, atau yang usianya udah 40-50 tahun ke atas yang makin banyak. Itu tadi kolam-kolam ya, maksud saya keriput gitu ya. Antum tetap berminat, tetap punya cinta yang membara. Kalau berarti antum sudah diberikan oleh Allah cinta sejati, the true love. Bahasa Palembangnya gitu kan, the true love, cinta sejati. Apalagi contoh menyusahkan istri, tidak memperhatikan, perhatikan bapak dan ibu. Ini ada istri, kan fitrah wanita itu ingin diperhatikan ya. Makanya wanita tuh ada yang dandanannya mohon maaf seksi gitu. Supaya apa? Dilihatin. Ada wangi-wangian jarak 10 meter udah kecium gitu. Supaya apa? Diperhatikan. Nah, kita suami justru tidak memperhatikan. Istri ngomong, kita asik main HP. Istri berubah rambutnya dari yang tadinya panjang dipotong pendek begini, terus dia udah begini sama kita. Abi, apa yang berubah dari diriku, Abi? Kita sebagai suami, apa ya? Padahal dia udah cari perhatian, pengen memperlihatkan apa gaya rambutnya yang berubah. Kita malah nggak ngeh. Kenapa? Karena kita nggak pernah memperhatikan secara fisik istri. Akhirnya apa yang terjadi? Istri kita kecewa. Kecewanya istri menyusahkan istri.
Wah, masih banyak lagi nih kalau kita bahas ya. Bisa bikin buku nih, 1001 ya. 1001 bentuk atau contoh menyusahkan istri. Masya Allah, Bapak dan Ibu ya. Kita ini banyak dosa sih sama istri kita. Ya. Dan mungkin itu bisa menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Yakinlah itu Bapak dan Ibu. Ya. Next, saya percepat aja. Berapa menit lagi? Nah, ini ya, ini sinergi suami istri dalam mewujudkan keluarga. Sinergi suami istri dalam mewujudkan tujuan berkeluarga. Dan ini dibentuk oleh Allah ya, dalam doa supaya kita mengulang-ulang. Inilah tujuan kita berkeluarga. Dan doanya alhamdulillah kita sudah hafal ya. Hafal? Doanya insya Allah wajib bagi yang bujangan. Dulu saya diajarkan oleh murabi saya, ini adalah doa cari jodoh. Itu mau deket, mau cepat cari jodoh, nih baca nih, apa? Di kemudian hari saya baru tahu, ini bukan hanya doa mencari jodoh, tapi doa juga menjaga jodoh. Dan doa tujuan berkeluarga. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hafal Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan hafal ya. Terutama yang jodoh, bisa mudah apa? Hafal, alhamdulillah. Antum siapa namanya? Umar ya. Umar udah apa? Alhamdulillah ya. Baca rutin ini karena ini adalah kan hanya untuk membuat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah, tapi juga mengandung 2 tujuan berkeluarga. Yang pertama apa? Qurrata ayun, ke dalam itu internal, bagaimana istri, suami, ayah, ibu dan anak-anak itu saling merasa nyaman satu sama lain. Qurratu ayun itu nyaman, enak dilihat secara fisik dan enak dilihat secara batiniah. Pak Bu, sama bapak-bapak ya, bapak kalau dekat istri nyaman nggak? Jawab di dalam hati masing-masing. Nyaman kan? Nyaman? Nyaman Pak, nyaman Ustaz. Kenapa? Baru pengantin baru. Pengantin baru biasanya nyaman tuh. Bahkan di dalam sebuah seminar parenting saya pernah tanya, antum manggil istri antum siapa? Pengantin baru. Dia panggil istrinya tuh surga. Allah, dalam hati 5 tahun lagi nerakaku. Ya. Karena kita merasa nyaman pengantin baru. Tapi kalau udah pengantin senior, pengantin lama, nyaman kan? Ketika istri lebih banyak pakai minyak angin daripada minyak wangi, nyaman kan? Jadi ikhwanillah Bapak dan Ibu yang berbahagia, qurratu ayun kita merasa nyaman berlama-lama bersama istri kita. Saya tuh alhamdulillah ya nyaman berlama-lama dengan istri saya. Makanya saya tuh kemana-mana berdua sama istri. Ini safari dakwah ini juga berduaan ini. 3 hari dari Jumat, Sabtu, Ahad saya terus menerus tuh bersama istri, berjam-jam di dalam mobil. Ngomongnya tuh dari A, Z, Z, A lagi, A, Z lagi. Udah ngomong apa aja, diputer-puter gitu. Tapi happy kita. Dan saya lihat istri saya happy gitu. Alhamdulillah. Saya pernah ke Medan, itu 12 hari. Di Jakarta, mampir-mampir sampai Medan. Pulang lagi 12 hari. 12 hari hanya ketemu satu makhluk, ya ini istri saya nih. 12 hari dalam mobil itu, tapi kita happy, nyaman, alhamdulillah. Bapak dan Ibu merasa nyaman? Kalau perlu dites, bisa nggak
nyaman berlama-lama seperti saya itu tadi? Tantang istrinya, yuk kita jalan-jalan yuk, nginep sehari, 2 hari, 3 hari, hanya kita berdua, kau dan aku. Dunia hanya sandiwara. Misalnya begitu ya. Jadi nyaman berlama-lama, bahkan itu kalau bisa dites gitu ya, diuji. Bapak dan Ibu udah dapat cinta sejati. Tapi kalau dekat istri merasa gak nyaman, kenapa? Waduh, sebentar lagi istri saya ngomelin saya nih. Sebentar lagi dia cerewetnya tuh gak henti-henti. Sampai kita berdoa di dalam hati kan, supaya istri kita berhenti ngomong. Kalau kita gak merasa nyaman berlama-lama dengan istri kita, maaf, istri kita belum menjadi kurota air bagi kita. Atau sebaliknya, ada istri yang gak nyaman berlama-lama di samping suaminya. Kenapa? Suaminya pemarah, bahkan suaminya sering melakukan KDRT, dikit-dikit tangannya main. Karena istri itu di depan suaminya tuh ketakutan, ada yang begitu. Berarti gagal kita untuk mencapai tujuan berkeluarga yang pertama. Apa itu? Menyenangkan hati. Anak kita nyaman nggak berlama-lama di samping kita? Atau sebaliknya, ya, kita merasa nyaman nggak berlama-lama di samping anak kita? Kalau kita nyaman, betah, insya Allah kita sudah menjadi keluarga kerotaan. Dan yang kedua adalah waj'alna lil muttaqina imama. Eksternal keluar, bagaimana keluarga kita menjadi keluarga apa? Pemimpin. Imam itu kan artinya pemimpin. Pemimpin itu berarti keluarga yang bisa diteladani. Kita menjadi teladan, keluarga kita menjadi teladan di lingkungan tetangga, di lingkungan komplek perumahan kita. Bapaknya menjadi teladan di kalangan bapak-bapak, ibunya menjadi teladan di kalangan ibu-ibu, anaknya yang SD menjadi teladan di kalangan anak-anak SD, anaknya yang SMA menjadi teladan di kalangan teman-teman. Masya Allah, kalau keluarga kita berjiwa leadership, berjiwa pemimpin, maka pada saat itu kita sudah mencapai tujuan berkeluarga yang kedua. Apa itu? Waj'alna lil muttaqina imama. Baik, lanjut. Saya langsung aja kepada slide terakhir. Next. Yang lainnya nanti ini silakan baca. Oh ya, ini mohon maaf ini. Yang ke atas lagi. Nah ini ya, peran ayah mestinya seperti ini. Dan ini structure itu berarti ayah berperan untuk menjelaskan kepada anaknya tentang struktur masyarakat, tentang peran-peran, tentang tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Apakah itu organisasi negara, organisasi masyarakat, organisasi keluarga. Mereka kata anaknya itu paham bagaimana menempatkan diri dalam peran-peran yang berbeda. Itu tugas saya adalah memberikan pemahaman agar anak kita itu bisa menempat di mana dia berada. Ya. Kalau dia jadi mahasiswa, dia bisa menempatkan diri sebagai mahasiswa. Kalau dia menjadi murid SD misalnya, dia bisa menempatkan diri sebagai murid SD yang baik. Punya adab, punya akhlak di dalam struktur masyarakat. Kemudian yang kedua, wow artinya apa? Ayah yang hangat. Bapak, saya ingin tanya sama Bapak sering nggak memeluk anaknya? Lalu sering ya? Mudah. Itu berarti Bapak adalah ayah yang hangat. Bahkan kalau perlu kita yang mendahului. Misalnya kita bilang, Pak, cium aku dong, gitu. Pernah nggak begitu? Cium dong, sambil pipinya disaudari, cium dong. Pernah nggak begitu? Pernah ya? Berarti Bapak adalah ayah yang hangat. Apalagi hangat itu. Kalau ngobrolnya itu hangat. Ngobrolnya itu nyambung dengan anak kita. Jika anak kita tuh bisa curhat sama kita, bahkan curhat terhadap hal-hal yang apa istilahnya ya?
yang membongkar aibnya. Dia mau gitu cerita. Ya, aku kemarin ditaksir sama teman SD ku misalnya. Yang namanya Markona. Misalnya. Ya. Misalnya begitu. Jadi hubungan komunikasinya tuh hangat. Kemudian accessibility, ya, mudah diakses istilahnya, mudah dihubungi, mudah dimintai bantuan, mudah berkomunikasi, termasuk HP-nya itu 24 jam hidup untuk anaknya. Ketika anaknya telepon dia, segera diangkat. Kan ada ya ayah-ayah tertentu tuh sok sibuk akhirnya ya telepon dari anaknya tuh dicuekin, nanti aja nak. Tapi sekarang malah sebaliknya ya, banyak. Atau pengalaman saya pribadi lah, saya tuh kalau sama anak saya itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kita udah ngubungin, dia baru balas 2 jam kemudian. Jawabannya juga singkat, oke. Padahal kita banyak kali lebar, oke gitu. Tapi itu adalah nasib kita sebagai orang tua. Kita sebut nasib karena ada 4 masa kita bersama anak kita. Yang pertama masa apa? Yang pertama adalah masa intim. Masa intim tuh ketika anak maunya nempel sama kita, sampai kita tuh kerepotan, sampai kita merasa anak kita tuh ganggu kita, sampai nempel di paha, kita jalan ya, gelayutan itu, sampai kita, nah udah sana dulu, bapak mau kerja nih gitu. Itu masa intim. Umur berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Ya dari 0 sampai 8 tahun. Ada di situ ya? Mohon maaf, coba dikasih lihat. Berarti ada ya. Udah saya terakhir ini. Silakan dilanjutkan ya. Nah, masa intim 0 sampai 8 tahun. Ini masa-masa yang paling membahagiakan. Terus dikenang oleh kita orang tua, oleh seorang ayah, sampai kita udah kakek nenek kan kita melihat keluar jendela ya, kapan anak saya pulang ya. Jika anaknya sudah melanglang buana kemana-mana, akan keluar negeri, kita kangen, terutama di hari Lebaran. Kan ada tuh kisah-kisahnya ya, atau foto-foto videonya tuh orang kakek nenek anaknya pulang. Dia mengenang masa lalu ketika anaknya itu nempel dekat intim dengan dia. Tapi hidup adalah sesuatu yang terus berjalan. Masa kritis ini ketika anak kita usia 9 sampai 14 tahun. Ini anak mulai menjaga jarak pada kita. Maaf, ini beliau ini anak ini masa intim ya. Umurnya berapa Ustaz? 6 tahun ya. Nempel terus. Tapi masa kritis belum tentu mau dia diajak seperti ini. Ini masa di mana anak udah punya dunianya sendiri. Aku kan punya kesibukan, aku kan punya teman, aku punya waktu dong buat mereka. Aku nggak bisa terus menerus sama ayah dan ibu. Di sini kita sudah mulai susah mengajak anak kita untuk bareng-bareng sama kita. Yuk makan bareng yuk di restoran. Udah alasan macam-macam. Yuk pergi yuk temenin ayah ibu. Udah alasan macam-macam. Masa sibuk lebih lagi. Usia 15, 23 anak itu ya itu tadi ya mulailah kita ya, seperti orang bercinta bertepuk sebelah tangan. Di masa intim ya, anak kita ngejar kita. Di masa sibuk kita ngejar anak kita. Gak dapat lagi. Anak kita udah ada yang udah menikah, ada yang sibuk kuliah. Temenin ibu dong, ibu udah susah ini jalannya. Iya bu, ngomongnya iya tapi nggak datang bu. Kita tinggal sedih, sepi ya, dalam kesendirian kita. Teman kita cuma istri kita atau suami kita. Nah, kita udah punya dunianya masing-masing. Apalagi kalau sudah berumah tangga,
Prioritas dia bukan lagi kepada orang tuanya, tapi prioritas dia kepada keluarganya. Masa mandiri lebih lagi. Ingat ada kisah yang memilukan, kakek nenek meninggal di mana itu ya? Yang membusuk baru 7 hari kemudian ketahuan. Mana itu ya? Di Indonesia pasti. Anaknya nggak ada yang datang. Bahkan ketika ditelepon nggak diangkat. Bahkan ketika dikuburkan, padahal anaknya tahu 3 orang anaknya laki-laki. Nggak diangkat. Sampai akhirnya viral. Banyak yang membuli ketiga anaknya itu sebagai anak yang durhaka. Di masa tuanya, orang tua akhirnya sepi. Dan ini adalah kisah yang akan dialami oleh setiap orang tua. Anak kita akan memperlakukan kita seperti ini. Dan tentu dengan perbedaan yang beda gitu ya. Tapi intinya adalah seperti itu. Tapi kita lupa, dulu kita memperlakukan orang tua kita seperti ini juga. Betul? Kita susah dihubungi oleh orang tua kita. Kita asik dengan pekerjaan kita. Kita jarang pulang kampung kalau orang tua kita di kampung. Sekarang kita mengalami nasib yang sama. Karena kita sudah beranjak dewasa. Dan nanti anak kita akan mengalami nasib yang sama, diperlakukan yang sama dengan anaknya kembali. Dan ini adalah konsekuensi logis dari perjalanan hidup manusia. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu terakhir ini ya. Ini manfaatnya kalau kita mendidik keluarga kita menjadi ayah yang baik, ayah yang hebat, menjadi keluarga yang sakinah. Lalu dari keluarga yang sakinah itu akan terbentuk masyarakat yang Islami, yang merupakan gabungan dari keluarga-keluarga yang sakinah tadi. Lalu dengan itu terjadi regenerasi dakwah, umat Islam tetap bertahan, bahkan terus berkembang sampai akhir zaman. Karena dakwah kita Islam dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Dan kita nanti ringan hisabnya di yaumul qiyamah, kita bisa menjawab pertanyaan dari Allah, apakah engkau sudah menjadi ayah yang baik, orang tua yang baik. Kita sudah bisa menjawabnya dan kita sudah bisa memberikan bukti-bukti karena anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan akhirnya kumpul dengan anak kita, dengan pasangan kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu terakhir dulu ya. Nah ini ya, tugas saya dalam pewarisan dakwah, jangan lupa ya, kita perlu mendidik anak kita menjadi anak ideologis, terbina. Tapi jangan lupa juga kita punya tanggung jawab, orang tua siapapun itu, orang tua muslim ya, untuk mendidik anak non nasab, anak-anak orang lain, generasi Z, generasi Alpha, agar menjadi anak ideologis dan terbina juga. Dan kalau kita dua-duanya aktif, kepada anak berhasil kita bina, anak orang lain berhasil kita bina, maka kita termasuk golongan apa? Sukses. Tapi ya, kuadran kedua adalah kurang sukses, yakni mereka yang berhasil mendidik anaknya tapi tidak terlalu terlibat untuk mendidik anak-anak orang lain. Dan ini kurang sukses adalah yang tidak berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, tapi dia sebagai balas dendam dalam tanda kutip ya, dia giat untuk mendidik anak-anak orang lain. Misalnya dia seorang guru di sekolah SMP IT misalnya, atau SMA IT atau pesantren, dia mendidik ya generasi yang lebih muda dari dirinya untuk menjadi anak-anak lebih bagus. Ini tepatnya di sini. Gagal untuk mendidik anaknya, tapi berhasil mendidik anak-anak orang lain. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk golongan yang nomor 4 ini, yang tidak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, dan dia tidak terlibat untuk mendidik anak-anak orang lain supaya menjadi anak. Inilah ya matriks ya tentang tanggung jawab kita terhadap generasi mendatang. Bapak, saudara-saudaraku, termasuk yang di mana?
gerakan introspeksi. Mudah-mudahan kita ada di sini, ya. Dan nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak ada di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama tadi banyak hal yang telah pelajari terkait tentang menjadi ayah yang hebat dalam keluarga. Adapun tadi kita diperkenalkan ironi bagaimana kita menjadi tiga besar sebagai sosok fatherless atau kehilangan seorang sosok ayah seperti itu. Lanjut, habis itu kita telah membahas juga bagaimana peran ayah di dalam rumah tangga. Dan tadi dibahas sedikit tentang suami gitu kan. Dan saya sendiri ini kayaknya dilihat terus oleh Ustaz tadi. Ya Allah. Dan terakhir dijelaskan bagaimana cara kita untuk menjadi sosok ayah yang hebat, ayah yang kuat, dan juga bisa memberikan dampak bagaimana kita membesarkan seorang anak. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu gitu kan, lihat ini kayaknya pembahasannya Masya Allah gitu. Jadi silakan kepada bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya terkait menjadi ayah yang hebat dan keluarga atau lain hal gitu, silakan. Mungkin mas-mas di sana izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan Ustaz, alumni Teknik Desta STIS. Ya, izin bertanya Ustaz, dua pertanyaan. Pertama berkenaan dengan menjadi orang tua, karena di lain sisi kita ingin memberikan kasih sayang yang penuh, tapi di sisi yang lain kita itu ingin menjadi pendidik atau misalnya itu membina anak kita supaya dia tahan banting terhadap dunia seperti itu ya. Nah, dimana kita sebagai ayah itu memberikan kasih sayang pernah, kasih sayang yang paripurna, tapi juga tetap di beberapa sudut seperti itu. Terus yang kedua soal bagaimana supaya menjadi suami hebat, untuk menjadi seorang yang kedua kan supaya kita bisa menjadi qurrata a'yun bagi istri kita itu kan soal skill ya Ustaz ya. Nah, ini kita sudah diberitahu kira-kira error-error apa saja yang mungkin bisa terjadi. Nah, kalau misalnya tips triknya supaya bisa tetap romantis 5 tahun ke depan itu seperti apa ya Ustaz? Terima kasih. Oke, menarik ya pertanyaan dari Kak Irfan. Yang pertama ini diperjelas bagaimana kasih sayang dan kasih sayang seorang anak dan sekaligus tegas terhadap anak gitu ya Kak. Yang kedua, tips menjadi suami yang baik bagi istri. Betul ya Kak? Lanjut Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita ini kan sebagai orang tua itu adalah murabbi. Murabbi itu berarti pendidik. Allah sebagai Rob itu juga pendidik. Jadi kalau nggak salah, murabbi dan Rob itu satu kata dasar, satu masdar. Berarti marahnya kita atau tegasnya kita untuk mendidik anak kita agar disiplin. Kira-kira begitu kan ya? Sebaliknya, kita memberikan kasih sayang juga dalam rangka untuk mendidik. Jadi dalam pendidikan itu harus seimbang antara stick and carrot, antara tongkat sama carrot itu wortel.
antara reward and punishment itu harus seimbang. Jadi anak jangan dikasih reward terus-terusan, penghargaan, pujian, kasih sayang, tapi nggak ada punishment. Tidak ada hukuman, tidak ada sanksi kalau dia berbuat salah. Akhirnya anak jadi manja. Bapak punya anak berapa? Karena begini Bapak ya, kalau anak kita sedikit, 1, 2, 3, anak kita sedikit, ya, kita akan rentan untuk memanjakan anak kita. Banyak kasus orang tua yang punya anak 1 dimanjain banget tuh anak. Jadi carrotnya lebih banyak, sehingga anak itu jadi tidak dewasa. Ketika nanti besar ya, dia nggak siap untuk menghadapi berbagai ujian kehidupan. Karena selama ini dimanja terus sama orang tuanya. Jadi anak sedikit, godaan memanjakan anak. Anak banyak seperti saya, godaannya apa? Menelantarkan anak. Jadi masing-masing kita punya anak sedikit atau banyak, ada godaannya. Ya, sehingga kita harus hati-hati nih, bapak-bapak yang punya anak sedikit, hati-hati. Godaan bapak adalah memanjakan anak. Masa anak SD udah dikasih HP, HP-nya canggih lagi, smartwatch, smartphone. Padahal nggak boleh anak itu dikasih HP. Lalu kalau dia mau main HP, pakai HP orang tua. Itu pun ada parenting controlnya tuh, ada aplikasinya tuh. Anak SD, SMP itu sebaiknya jangan diberikan. Itu udah banyak penelitiannya. Jadi baiknya jangan dikasih HP. Tapi ada orang tua tertentu, apalagi dia punya duit, kemudian dia membayangkan di masa kecilnya dia sengsara, lalu dia nggak mau anaknya sengsara seperti dia. Akhirnya dia manjakan anaknya, dikasih HP. Akhirnya anaknya ya, dididik oleh HP, bukan oleh orang tua. HP sendiri kan macam-macam isinya. HP itu bisa menjadi setan gepeng gitu. Setan gepeng ya, bentuknya kan gepeng ya, bisa menjadi setan gitu. Ya bisa menjadi malaikat juga, tergantung fungsinya. Tapi anak kita kan belum dewasa, cara berpikirnya itu masih sangat polos gitu. Ini agak pantas. Makanya di sekolah-sekolah SDIT, SMPIT, bahkan pesantren ya, itu lulusan pesantren bisa. Oh enggak ya? Pesantren itu tidak main HP atau punya HP. Karena memang belum tepat. Nanti kalau udah SMA, bahkan perguruan tinggi baru, SMA juga tergantung ya. Kalau SMA-nya ramah teknologi boleh dipakai. Tapi kalau SMA-nya biasa-biasa aja, nggak boleh juga. Dan saya memperlakukan itu kepada anak saya. Alhamdulillah, pengaruh-pengaruh negatif itu ya, sedikit lah. Anak saya nggak pacaran misalnya, paling tidak setahu saya lah ya. Ya kan, yang nggak tahu kan kita nggak tahu ya. Saya tuh nggak ada yang pacaran, alhamdulillah. Karena dia tahu bapaknya galak kalau untuk masalah itu. Jadi ya ada carrot atau reward, sebaliknya ada stick atau punishment. Kira-kira begitu ya. Pada saat kapan kita memberikan carrot, pada saat kapan kita memberikan punishment, ya tentu harus tepat waktu, tepat keadaan, dan tepat sasaran. Kira-kira begitu. Memberikan hadiah kepada anak jangan ditunda-tunda, sehingga nilai hadiah itu menjadi menurun. Anak misalnya lulus, dapat ranking bagus, kasih hadiah, bagus kan? Sholat subuh tepat waktu, kasih hadiah misalnya. Karena sholat subuhnya sering, hadiahnya juga yang ringan-ringan aja, yang sederhana-sederhana. Uang misalnya 500 perak ya, atau 1000 perak, kan nggak memberatkan kita kan. Jadi hadiah itu bisa macam-macam. Tapi yang penting adalah seimbang antara hadiah dan hukuman. Kemudian skill kuroto ayat itu bagaimana? Bagaimana supaya kita menjadi ayah yang romantis?
Masya Allah, pertanyaannya Irfan luar biasa ya. Ngomong-ngomong, antum udah berapa tahun menikah? Baru. Afan, kepo. Berapa? Baru 4 bulan. Mestinya gak usah nanya ya. Karena 4 bulan itu pasti lagi romantis. Ada istilah sakinah, mawadah, warahmah. Disingkat apa? Samara atau asmara ya. Asmara itu asakinah, al-mawadah, warahmah. Itu kan menunjukkan apa? Fase ya, hubungan kita dengan pasangan kita. Kalau pengantin baru, hubungannya gimana? Mawadah. Mawadah itu cinta yang bergelora, cinta yang membara, cinta yang bergairah. Begitu ya, kemana-mana berdua, gitu kan, dunia bagikan milik kita berdua, yang lainnya ngontrak. Mawadah, cinta yang membara. Itu tadi istrinya disebut surgaku atau bidadari. Lebay. Orang lagi cinta-cinta, lagi jatuh cinta ya, lagi mesra-mesranya, romantis. Tapi nanti 5 tahun pernikahan, cinta membara itu berdua menjadi cinta yang tenang, sakinah. Sakinah itu cinta yang tenang. Gak lagi tuh nempel berduaan terus enggak. Masing-masing udah punya kesibukan, tapi tetap cinta. Tidak lagi kemana-mana berduaan, apalagi sudah punya anak. Cintanya itu tenang. Gak perlu lagi ngomong I love you. Apaan tuh? Tapi mereka sama-sama paham kalau mereka saling cinta. Nah nanti kalau udah usia pernikahan 25 tahun, 30 tahun, saya alhamdulillah 34 tahun menikah sama istri saya yang pertama dan yang terakhir insya Allah. Raja Kiki Nanida itu sudah 34 tahun sama beliau, ya. Berarti cintanya itu sudah sakinah, mawadah, rohmah. Cintanya itu udah rohmah. Rohmah itu artinya apa? Kasih sayang. Udah kasih sayang, udah sama-sama ngerti. Kalau kata Yahya bin Mu'adz, seorang ulama tabi'in, dia mengatakan cinta sejati itu adalah cinta yang tidak bertambah karena kelebihan pasangan dan tidak berkurang karena kekurangan pasangan. Masing-masing itu udah ngeklik, kalau istilahnya ngeklik, tahu ya, udah kayak umur sama bau tuh, udah cocok gitu. Nah itulah cinta sejati, cinta yang penuh dengan kasih sayang. Sekaligus karena udah tua dua-duanya kan, udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, cinta yang kasihan. Soalnya istri kasihan sama suaminya, mau macam-macam, kasihan saya sama suami saya, suami udah sakit-sakitan, suami saya kasihan saya ninggalin dia. Begitu juga suami ya, kasihan sama istri. Jadi cintanya udah kasihan. Saya pernah bertemu dengan suami istri yang udah kakek nenek, kerjanya tiap hari berantem. Kalau ngobrol tuh mereka saling nuduh satu sama lain, tapi saling cinta. Dan cinta mereka tuh juga mati. Ketika suaminya meninggal, 8 bulan kemudian istrinya nyusul. Istrinya nggak betah, nggak pernah berantem lagi, nggak ada sparring partner. Nyusul, pengen berantem di sana kali. Masya Allah. Jadi mawadah, ya, antum masih mawadah karena baru 4 bulan ya, seperti itu. Nanti setelah itu cintanya mulai sakinah dan akhirnya cintanya sudah kasihan. Ya. Itulah perjalanan cinta suami istri. Nah, bagaimana kiatnya supaya kita terus romantis? Pertama, jangan pelit ngomong I love you. Halo, laki-laki susah ngomong I love you. Betul?
Itu curhat saya itu sebetulnya. Saya juga begitu, dulu susah banget panggil ya istri saya itu sayang itu susah. Kayaknya apa ya, jaim gitu. Jaim itu apa ya? Kita jaga image, sok wibawa gitu. Depan istri. Sehingga kita tuh ya pelit ngomong I love you. Padahal istri kita tuh kalau kita ngomong I love you, terbang. Istilahnya wanita itu suka dirayu. Bahkan rayuan yang gombal. Dia ngerti itu rayuannya gombal. Tapi mukanya bersemu merah gitu ya. Tanda senang, tanda bahagia. Jadi bapak-bapak jangan pelit ngomong I love you. I love you, I love you. Apalagi itu? Saya cinta kamu, saya suka kamu, saya sayang kamu. Panggil pasangan saya misalnya. Atau panggil pasangan seperti Rasulullah. Panggil pasangannya dengan panggilan apa khusus ya, khas ya Humayro yang pipinya kemerah-merah. Bapak punya panggilan desainer kan sama istrinya? Ya, gulanya keriput. Padahal itu sunnah Rasul itu. Tapi kita banyak yang praktekkan. Saya alhamdulillah mempraktekkan. Pada istri saya apa? Saya panggil beliau tuh Nida. Saya panggil Da, kan Kin Nida. Nida. Kalau lagi kesel, Dada. Kira-kira begitu. Jadi panggillah istri kita dengan panggilan kesayangan sehingga dia merasa dicinta. Ya. Kemudian yang kedua supaya romantis tetap terjaga apa? Tadi yang pertama apa? Sering-sering berkata I love you. Yang kedua sering menyentuh. Perempuan paling suka disentuh. Apalagi kalau kita tahu bagian-bagian yang membuat dia gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Ini yang jomblo nggak ngerti. Itu sering disentuh. Kan halal, ya kan? Kan halal, dapat pahala. Jadi sering menyentuh. Kemudian yang ketiga apa? Sering kasih duit, atau sering kasih materi. Karena perempuan itu adalah makhluk matre. Ya? Perempuan itu matre. Makanya perhiasan itu untuk siapa? Perempuan. Laki-laki boleh nggak pakai perhiasan? Nggak boleh kan? Kecuali yang cincin itu pun nggak boleh emas ya kan? Nggak boleh macam-macam. Tapi perempuan itu gelang, cincin, kalung, wah kakinya juga dikasih gelang juga macam-macam. Perempuan itu makhluk yang suka hiasan, suka materi itu lama. Jadi kata pepatah apa tuh? Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Itu benar. Walaupun istri kita soleh gitu ya, tapi tetap dia itu makhluk yang membutuhkan. Makanya yang paling mengerti rumus ini omong. Ngerti ya? Omong. Makanya omong itu punya apa tuh namanya? Ani-ani ya? Atau punya cem-ceman atau apa sih istilahnya ya? Punya simpanan ya? Karena dia ngerti, perempuan tuh suka. Kalau dia dikasih materi juga, kelompok-kelompok. Jadi apa tadi? I love you. Kemudian apa? Tuhan. Sering menyentuh. Yang ketiga, sering memberikan hadiah, materi. Bahkan dalam Islam itu kan sedekah paling tinggi nilainya adalah sedekah kepada istri. Jadi uang kita yang kita berikan kepada istri sehingga istri bisa dandan Islami ya, seperti itu, bisa beli handphone yang bagus misalnya, itu berarti itulah sedekah kita. Banyak lagi cara-cara, silakan aja di Google ya, bagaimana cara menjadi suami yang romantis. Itu banyak, ada 1001 cara gitu ya. Kira-kira itu. Mungkin ada satu lagi pertanyaan sebelum diakhiri. Boleh satu lagi pada tadi mungkin yang 4 bulan, ini mungkin yang 10 tahun tuh yang mau nanya. Ada nggak kira-kira yang mau nanya lagi? Satu lagi nih. Kata Ustaz. Banyak
pandangan tuh kata Ustaz. Bapak? Mungkin cukup ya gitu ya. Oke. Mungkin ada kata-kata penutup dari Ustaz Satria. Ada Ustaz mungkin silakan Ustaz. Ya, close statement saya adalah mari kita jadikan diri kita itu sebagai lelaki sejati. Lelaki sejati itu adalah dia tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai lelaki. Salah satunya adalah lelaki sebagai seorang ayah. Saya bersama beberapa teman saya sedang bikin buku, judulnya Lelaki Hebat. Itu isinya lelaki sebagai ayah, lelaki sebagai pribadi, lelaki sebagai tokoh masyarakat, lelaki sebagai pemimpin di kantor, lelaki dan seterusnya. Nah, Allah menciptakan kita hanya dua jenis kelamin kan, laki-laki dan perempuan. Laki-laki menjadi laki-laki sejati, jantan, laki-laki jantan misalnya. Perempuan menjadi perempuan sejati. Tapi bukan betina ya. Perempuan kalau dibilang betina marah gitu. Tapi laki-laki kalau dibilang jantan senang ya kan. Kenapa ya begitu ya? Saya juga nggak ngerti. Tapi jadilah laki-laki sejati. Ya. Caranya gimana? Kita selami di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah adalah laki sejati. Contoh beliau, insya Allah kita akan masuk surga beserta beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dia yang telah memberikan tauji. Semoga dari kita bisa menjadi laki-laki yang soleh dan bisa menjadi bapak yang baik serta menjadi suami yang suami yang romantis gitu kan. Dan saya selaku moderator sekaligus MC meminta maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri untuk saat ini. Bapak dan Ibu boleh istirahat dan diingatkan kembali jika ingin kopi atau air mineral ada di sebelah kanan kami. Serta kalau mau tidur boleh di tempat akhwat, tapi bisa dikosongkan ketika waktu subuh. Dan kami akhiri untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.